Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat berjumpa di dalam program pelayanan renungan di GKT Hosana. Marilah kita sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, di dalam kesesakan kami berseru kepadamu, karena Engkau adalah Allah kami. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang tahu segala kesesakan kami, dan Allah yang sanggup melepaskan kami dari kesesakan itu. Bapa, pada hari ini, saat ini kami akan merenungkan firman-Mu, kiranya Engkau menolong kami untuk kami bisa merenungkan firman-Mu dengan baik, dan kami boleh memperoleh keyakinan yang kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini atau saat ini mungkin kita semua sedang dirundung suatu kesesakan karena kondisi pandemi COVID-19 yang makin mengkhawatirkan. Mungkin sudah banyak dari orang-orang dekat kita yang kita kenal, sahabat kita, teman kita, mungkin anggota keluarga kita yang terpapar oleh COVID-19 ini. Bahkan mungkin juga tidak sedikit dari mereka yang telah dipanggil pulang. Dalam beberapa hari ini pun saya juga mendengar berita duka baik dari anggota gereja maupun juga ada sahabat-sahabat saya yang telah dipanggil Tuhan. Dan pada saat ini pun sebenarnya saya juga masih di dalam masa isolasi mandiri karena saya sendiri juga pada akhirnya terpapar oleh virus COVID-19 ini. Puji Tuhan, kondisi saya semakin baik dan mungkin dalam beberapa hari ke depan saya bisa menyelesaikan isolasi mandiri saya. Doakan supaya segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik dan saya boleh secara total sembuh. Nah, kalau kita bicara tentang kesesakan yang kita alami akhir-akhir ini, mungkin bagian firman Tuhan yang cocok yang kita renungkan adalah dari sebuah mazmur yang sangat terkenal, yaitu Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yang kita renungkan adalah pada Mazmur ini terbagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama adalah ayat 1-3 dan bagian yang kedua adalah ayat 4-6. Di bagian pertama, ayat 3 ayat pertama, ayat 1-3, pemazmur memberikan kesaksiannya tentang semua kebaikan yang Tuhan telah lakukan dan yang Tuhan terus lakukan dan tunjukkan kepada pemazmur. Tuhan menyediakan semua yang dibutuhkan sehingga pemazmur berkata tidak berkekurangan. Tuhan juga memberikan semangat hidup kepada pemazmur dan menuntunnya di jalan yang penuh rahmat dan berkat. Betapa kita tidak bersyukur memiliki Allah seperti Allah kita, seperti Allah pemazmur, dan sungguh kita sangat terberkati menjadi anak-anak Allah. Oleh sebab itu marilah kita seperti pemazmur senantiasa bersyukur kepada Tuhan bahwa dalam situasi apapun dalam hidup kita, Tuhan tetap mencukupi segala yang kita butuhkan sehingga kita tidak berkekurangan. Dan bahkan juga Tuhan memberikan kita semangat hidup untuk senantiasa dipimpin oleh Tuhan di jalan yang penuh rahmat dan berkat. Pada bagian yang kedua, ayat 4-6, pemazmur menggunakan gaya bahasa yang berbeda, mengubah gaya bahasanya. Di bagian ini pemazmur menjadikan Allah sebagai orang kedua, bukan sebagai orang ketiga di 3 ayat yang pertama. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku.
Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dengan mengubah gaya bahasa menjadi orang kedua, ini menunjukkan bahwa pemazmur mengungkapkan isi hatinya langsung kepada Tuhan sebagai orang yang kedua. Nah, oleh sebab itu dari sinilah hal ini menunjukkan adanya kedekatan yang intim antara pemazmur dengan Allah. Dari kedekatan inilah akhirnya pemazmur semakin mengenal Allah. Karena dia semakin mengenal Allah, maka pada akhirnya pemazmur pun memiliki keyakinan yang kuat tentang Allah. Maka dari itu banyak para ahli Alkitab yang menyebut bahwa Mazmur 23 ini adalah Mazmur keyakinan atau Mazmur kekuatan. Karena memang disitulah pemazmur mengungkapkan keyakinannya yang kuat tentang Allah. Dan dari keyakinan akan Allah yang kuat inilah akhirnya menguatkan iman pemazmur termasuk kita. Bahwa dalam situasi kehidupan yang seburuk apapun, Allah senantiasa menyertai kita. Kita tidak sendiri dan tidak akan pernah sendiri karena Allah menyertai kita. Bahkan di saat-saat yang paling buruk sekalipun. Kalau dalam bahasa terjemahan yang lama, Alkitab Indonesia menggunakan kalimat, jika aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut sekalipun, tiada juga aku takut bahaya karena engkau juga menyertai aku. Lembah bayang-bayang maut. Ini mirip dengan terjemahan bahasa Inggris yang banyak dipakai, yaitu walk at the valley of the shadow of death. Valley of the shadow of death. Lembah bayang-bayang maut. Ini kondisi di mana seseorang itu sedang berhadapan dengan ajal. Mungkin karena sakit penyakit atau mungkin karena sedang menanti hukuman mati atau yang menunjukkan bahwa situasi yang sangat mencekam, yang mungkin paling menakutkan dalam hidup manusia. Tetapi di sini pemazmur mengungkapkan bahwa dalam situasi hidup yang seperti itu pun dia masih punya keyakinan yang kuat tentang Allah, karena Allah selalu menyertainya. Oleh sebab itu marilah jemaat kita percaya kepada Tuhan. Kita yang sudah menjadi anak Tuhan, kita yang mengenal Tuhan, marilah kita mengenal lebih dalam lagi. Sehingga akhirnya muncul keyakinan yang kuat kita tentang Allah. Yaitu Allah tetap beserta dengan kita. Pada saat jubileum 50 tahun SCT Aletheia di tahun 2019, Paduan Suara SCT Aletheia mengadakan konser dengan tajuk atau judulnya Mazmur 23, A Journey with the Shepherd, karya Pepper Choplin. Ini adalah sebuah kantata yang apik yang mengungkapkan keyakinan yang kuat tentang Allah seperti inti atau isi dari Mazmur 23 tadi. Ada bagian dari kantata itu yang mengungkapkan dengan kata-kata seperti ini. We are not alone. God is with us. We are never alone. Yang artinya, kita tidak sendiri. Allah menyertai kita. Dan kita tidak akan pernah sendiri lagi. Marilah kita bersama-sama tetap memiliki keyakinan yang kuat tentang Allah. Karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Yang jauh lebih berkuasa dari segala sesuatu yang ada di dunia termasuk COVID-19. Janganlah keyakinan kita yang kuat tentang Allah itu luntur oleh karena situasi. Allah kita tetap Allah yang Maha Kuasa, dan marilah kita terus memiliki keyakinan tentang Allah kita, dan kita bersyukur, kita masyurkan nama Allah kita yang kita sembah melalui Yesus Kristus. Bapak Ibu bisa melihat link yang ada di bawah kalau ingin link YouTube ini untuk melihat kantata tadi, kantata karya Pepper Choplin, Mazmur 23, A Journey with the Shepherd.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan karena kami memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang maha kuasa, Allah yang penuh kuasa, Allah yang menguasai seluruh sejarah umat manusia. Bapa, kami bersyukur kami boleh menjadi anak-anak-Mu oleh karena iman dan anugerah-Mu ya Tuhan. Dan ajarkanlah kami untuk senantiasa hidup percaya hanya kepada Engkau ya Tuhan. Sehingga keyakinan kami akan Engkau sebagai Tuhan kami tidak luntur sedikit pun, bahkan oleh pandemi yang makin merajalela ini ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, dan kiranya Roh Kudus terus bekerja dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Demikianlah doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati.